Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bapak Sholihul Hadi. Hari ini kita akan belajar bab 2, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Peta konsep, biografi, strategi dakwah, peran Wali Songo, keteladanan. Biografi: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Strategi dakwahnya: bidang kesenian, kebudayaan, pendidikan, politik, atau pemerintahan. Peran Wali Songo: 1. Dakwah, pendidikan, kebudayaan, arsitektur, dan kesenian. Keteladanan, spiritual, dan intelektual. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mengidentifikasi nama-nama tokoh Wali Songo dan biografinya. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 3. Peserta didik memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan para Wali Songo. Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia. A. Biografi Wali Songo. 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa, Kamboja. Ayahnya bernama Barakat Zainul Alam, seorang ulama besar dari Maghrib. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Mahdum Ibrahim al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 1525. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Raden Maulana Mahdum Ibrahim merupakan putra keempat dari 5 bersaudara. 4. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangman. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid
dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Sa'id. 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Menak Sembulu, yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Di masa kecilnya bernama Raden Paku atau Joko Samudro, kemudian diberi julukan Ainul. 6. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di daerah Desa Derajat sebagai tanah pendidikan di Kecamatan Paciran. 7. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Ia merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang, Panolan, Blora, Jawa Tengah. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Sa'id. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Ia memiliki nama asli Raden Umar Sa'id. Kemudian ia menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari seorang ulama bernama Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang yang sangat disegani oleh masyarakat. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah tercatat sebagai salah satu anggota Wali Songo yang memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Nama aslinya Syarif Hidayatullah mencerminkan keturunan terhormatnya sebagai keturunan ke-23 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayahnya Syarif Abdullah yang berasal dari Mesir. Ibunya Nyai Rarang Santang merupakan seorang putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Gelar Gunung Jati diberikan oleh umat Islam untuk menghormati jasanya. B. Strategi dakwah Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah saat itu adalah berdagang dengan membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. 2. Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Sunan Ampel menggunakan metode pembaharu dan pendekatan intelektual, sedangkan para wali menggunakan metode budaya dan media seni untuk menyebarkan agama Islam.
Kedua metode itu menjadi keunggulan oleh Sunan Ampel selama menyebarkan agama Islam. Tiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Ibrahim. Sunan Bonang menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya. Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Adapun kesenian tersebut adalah berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. 4. Sunan Kalijaga Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa menggunakan media seni dan budaya, yaitu menggunakan wayang. Wayang yang berkembang dan dikenali dengan mudah oleh masyarakat Jawa dijadikan media untuk menyampaikan ajaran agama Islam. 5. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media menyebarkan agama Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Keraton. Pesantren miliknya yang terletak di perbukitan Giri, ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. 6. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Selanjutnya ketiga, memberi fatwa atau petua dalam menyelesaikan suatu masalah. Cara keempat, melalui kesenian tradisional. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Pendekatan kultural yang berarti ia mengarahkan masyarakat Hindu-Buddha ke dalam budaya Islam dengan cara yang damai dan tidak memaksakan. Beliau menekankan toleransi atau tepo seliro dalam menyebarkan agama Islam dan menghindari konfrontasi langsung. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria menerapkan strategi dakwah dengan pendekatan yang moderat dan fleksibel dengan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat. Beliau bergaul dengan rakyat jelata, kesenian wayang dan gamelan untuk menyebarkan agama Islam. 9. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Metode dakwah Sunan Gunung Jati yang pertama adalah dengan pendekatan kultural dan menghormati budaya lokal. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus dan murid-muridnya. Sunan Gunung Jati mulai berdakwah di daerah Cirebon, Jawa Barat. Strategi dakwah yang beliau lakukan dengan melalui jalur perkawinan. Menurut sumber yang beredar, tak kurang dari 6 perempuan dipersunting oleh beliau untuk dijadikan istri. C. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Perjuangan dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia memiliki banyak peran, di antaranya peran dalam bidang pendidikan, politik, dan bidang dakwah yang dijadikan sebagai berikut. Bidang pendidikan, peran Wali Songo dalam bidang pendidikan terlihat secara eksplisit dalam mendirikan pondok pesantren.
Peran Wali Songo sangat signifikan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tapi juga sebagai penyebar agama Islam dan pembangunan pesantren. Wali Songo berhasil menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, sehingga mempermudah penerimaan agama Islam oleh masyarakat setempat. D. Teladan spiritual dan intelektual. Nilai yang perlu diteladani dari Wali Songo: 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. 3. Perjuangannya dalam rangka meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, keteladanan yang dapat kita pelajari dari Wali Songo yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh Wali Songo memberikan teladan bagi generasi muda untuk mempertebal iman dan takwa, memperdalam penguasaan ilmu agama dan pengetahuan lainnya untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, serta berjuang meninggikan agama dengan mengembangkan silaturahmi dan menyampaikan kebenaran secara bijak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.